Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Pemirsa, masa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku. Ratusan orang dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Masa membawa bendera dan tikus putih mendesak KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Masa juga melakukan aksi bakar ban dan meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Sementara pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya, kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan baru belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada paling turunan-turunan yang memfollow up. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap, Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.